APD, ya kan? Masuk rumah gue. Lu bayangin gak sih? Lu tuh belum tentu sehat gitu. Jadi jangan ngomong yang aneh-aneh gitu kan. Ini kan bukan aib. Gejalanya baru diketahui ketika dia udah terdeteksi. Gue tuh deg-degan sampai lemes, sampai gimana sih gitu. Lu di swab dan temen lu positif, terus lu tuh inget kalau gue tuh kemarin tuh sempet nih 1 sendok sama temen gue gitu. Gimana dong? Lu positif, temen lu ngomong begitu. Aduh, gimana sih? Tambah perasaannya Iya tambah dong. down kan. Iya, kayak ya Allah, orang-orang menerima nggak ya, vendor-vendor tuh pada menerima nggak ya, karena kan gue yang positif, bukan orang tua gue, bukan saudara gue gitu loh, bukan keluarga gue gitu. Pengantinnya gitu loh yang positif kan. Gue Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku bakal bikin sebuah video tentang pengalaman seseorang yang sempat terinfeksi coronavirus. Dan dia adalah teman aku sendiri. Ayo coba dikenalkan. Halo temannya Fari. Kenalin, aku Feni. Gue apa aku ya? Gue terserah. Gue Feni. Gue temen SMP-nya Fari. Nah, ya Feni ini teman gue dari SMP. Kelas 3 ya? Kita Iya, kelas dari ya? kelas 3. Dan dia sempat terkena coronavirus, tapi dia orang tanpa gejala ya. Nggak ada gejalanya sama sekali atau OTG. Nah, di video kali ini gue dan khususnya Feni akan berbagi pengalaman Feni ketika kena corona, awal mulanya gimana, terus juga ketika karantina ngapain aja, terus pengobatan gimana, tes-tesnya segala macam. Jadi kalau kalian tertarik nih dengan video kali ini atau kepo kan atau kepo ya? Iya. A few moments later. Atau kepo sama pengalaman orang yang OTG gitu kan, khususnya OTG. Tonton abis videonya, jangan di skip, oke? Dan jangan lupa videonya di like, comment, and subscribe juga channel gue, biar gue tambah semangat mendatangkan tamu-tamu spesial selanjutnya. Ini spesial juga guys soalnya. And now let's move on to the video. Oke Fan, pasti yang pertama gue mau tahu nih awal mula lo kena COVID tuh gimana sih? Lo tahu lo terinfeksi corona gimana? Terinfeksi corona itu pertama kali dari tracking dari kantor. Jadi pertama kantor itu melakukan rapid test. Rapid test. Iya, tapi di rapid test itu pertamanya gue non reaktif. Oh, non reaktif. Banyak yang non reaktif memang. Oh, berarti rapid testnya juga massal gitu ya? Iya, nggak akurat kalau menurut gue ya. Terus jadi pas udah rapid semuanya ternyata ada beberapa yang positif. Oh gitu. Ada beberapa yang positif dan melakukan swab abis itu. Swabnya massal juga. Massal. Maksudnya satu divisi dulu tuh ya kan. Satu divisi dulu itu harus melakukan swab. Swabnya itu hasilnya H+1. H+1 sebenarnya. Cuman karena dari rumah sakit itu harus ngelapornya ke HRD kantor dulu. Itu kan butuh waktu tuh. Nah, gue dikabarinnya itu H+2. Oh gitu, H+2. H+2 baru dikabarin tuh pagi-pagi. Kaget. Habis gue nggak ngerasain apa-apa. Terus lo kan udah nih dinyatain positif, tapi sebelumnya emang lo udah ngerasain ada gejala-gejala yang kayak kita tahu gejala COVID gitu nggak sih di dalam tubuh lo gitu? Enggak sih. Nggak ngerasain apa-apa? Nggak ngerasain apa-apa, karena kayak mungkin gue ngerasanya sehat aja ya, maksudnya ya gue nggak ngerasain apa-apa gitu. Cuman pas dikabarin makanya kenapa gue kaget ya, karena maksudnya ya gue nggak ngerasain apa-apa gitu, gue sehat aja ya, tanpa gitu gejala tanpa kan gejala berarti. Jadi OTG jatuhnya orang OTG. tanpa gejala. Berarti sampai kayak pilek sedikit pun nggak ngerasain? Enggak, penciuman sama hilang gitu enggak. Oh gitu. Iya. Jadi buat teman-temannya Fahri nih yang ngerasa sehat, jangan apa ya? Jangan merasa diri lo sehat juga. Iya, tetap tapi harus waspada tetap juga kan. Imun tuh harus benar-benar dijaga. Soalnya nggak ada gejala atau apa, belum tentu kita bebas dari COVID. Iya. Gitu. Karena ya sekarang ini apes-apesan aja gitu. Ketika memang lu swab massal dan maksudnya lu positif, ketika imun lu turun ya lu positif gitu. Tapi menjalankan protokol. Di kehidupan lo sehari-hari nih sebelum lo tes nih, lo tipe orang yang kayak main-main keluar gitu atau enggak cuci tangan segala macam, apa tetap gitu sih? Kalau gue, karena mungkin gue juga anaknya nggak bisa diem ya, maksudnya kayak, tapi gue tetap menjalankan protokol. Gue pakai masker, cuci tangan terus gitu loh. Apalagi di kantor kan, gue kan
Jadi sebelum kena COVID ini, sebelumnya tuh gue terus masuk terus tuh, ya kan, masuk terus karena memang ngajarin anak baru kan, ada yang mau masuk gitu kan, ada yang mau menggantikan gitu. Jadi kita ngajarin terus kan, masuk terus gitu. Jadi di kantor pun bener-bener cuci tangan terus, kerjaan gue cuci tangan mulu. Tapi kan balik lagi ketika mungkin gue kan juga mau nikah nih, ya kan. Jadi gue mungkin kecapean. Iya, ngurus ini, ngurus itu kan. kan. Betul. Jadi imun gue pas turun, iya kena lah gitu. Karena kan kita virus nggak tahu ya, masih dari mana, dari keyboard kah, dari udara kah, apalagi kan kantor kan AC gitu kan, maksudnya. Apa namanya, perputaran udaranya di situ-situ aja kan. Gitu. Terus juga berarti pas di kantor lu sebelum di tes itu juga nggak ada yang punya gejala gitu berarti ya? Ada sih, cuman maksudnya nggak yang kayak nggak yang parah. Gejalanya baru diketahui ketika dia udah terdeteksi. Oh gitu. Jadi pas sebelumnya belum diketahuan. Jadi panas dulu, ada temenku panas dulu, terus penciumannya hilang, rasanya hilang itu pas pada saat mau swab. Oh gitu. Jadi bener-bener kayak dia positif, terus dia searching kan, oh iya bener nih, gue penciumannya hilang nih, gini gitu. Gitu. Tapi kalau misalkan gue enggak. Oh gitu. Terus Fen, pas awal dikabarin nih sama HRD kalau lo positif COVID, padahal lo merasakan nggak ada gejala apa-apa, terus lo juga menjalankan protokol kesehatan juga gitu. Perasaan lo gimana sih? Sumpah ya, kaget banget. Kaget gue, kayak maksudnya gini, pas gue habis swab itu, jujur gue tuh nggak bisa diem, nggak bisa. Jadi kalau gue ada WA nih, gue tuh deg-degan sampai lemes, sampai gimana sih gitu. Karena jujur gue tuh Hamin 2 minggu tuh gue nikah, jadi gue tuh lebih mikir gimana ya cara gue nanti kalau gue kena gitu loh. Maksudnya orang tuh ada yang mau datang nggak ya nanti gitu, lebih ke situ gue kepikiran. Jadi ya udah pas dikasih tahu nih, demi apa mbak gitu, ya Allah gitu kan, aku sehat mbak, gue sampai kayak gitu, sumpah gue sampai gemeter, sampai dari atas sampai bawah tuh kayak gitu kan ya, langsung mama jangan deket aku dulu, sampai kayak gitu gue gitu kan. Jadi ya perasaannya sih kaget gitu, karena ya gitu, kita nggak ngerasain apa-apa gitu kan, kecuali emang lo udah kayak agak panas, demam-demam, terus agak pilek-pilek gitu. Iya bener, itu gue tuh bener-bener. Terus kan lo di rumah nih sama orang tua lo segala macam. Itu pas awal kena lo langsung isolasi mandiri berarti di kamar? Yap, betul. Selama berapa hari? Selama 14 hari gitu, tapi gini, yang gue mau tekanin juga nih, ini buat teman-temannya Fari juga, buat para penonton gitu. Jadi jangan takut, jangan terlalu berlebihan gitu. Ketika misalkan ada saudara atau kerabat atau maksudnya keluarga utama, kalau misalkan kena itu jangan panik dulu pertama. Karena gini, di kantor gue waktu sebelum gue swab itu gue tuh satu sendok nih sama temen gue, maksudnya kayak gini loh, karena biasa kita, lah ya, kalau kita nggak usah sama teman kantor, sama teman-teman deket, SMP, betul. SMA aja kadang misalnya di restoran, di mall gitu, bagi gitu kan, kita menganggap temen kita sehat, ya kan, kita nggak tahu, maksudnya gini, memang kita nggak boleh beranggapan kalau maksudnya gini, apa sih, kita nggak boleh menyepelekan. Iya, nggak boleh menyepelekan. Ini tuh karena gue juga maksudnya gini, masa iya sih gitu kan ya, orang dia sehat kok gitu, ya udah ya berarti ya udah gitu, gue mau seperti dong kehidupan kita sebelum corona aja kan. Itu salahnya karena kita ya namanya manusia ya. Iya. Kalau bisa apalagi di dunia kerja kan kayak gitu. Jadi sama teman deket tuh terlalu yang gimana gitu kan, masih belum menyadari lah intinya gitu lah, masih belum menyadari bener-bener kalau kita juga tuh bisa kena. Paham nggak gitu. Jadi bener-bener kayak masih menyepelekan sih istilahnya, kayak kemarin-kemarin gitu kan. Nah di sini mau gue tekanin tuh maksudnya kayak imun tuh harus utama sih. Imun itu harus utama banget sekarang, karena ketika imun lo kuat, terus lo di swab dan temen lo positif, terus lo tuh inget kalau gue tuh kemarin tuh sempet nih satu sendok sama temen gue gitu, gimana dong gitu. Tapi ternyata enggak guys, maksudnya mereka negatif gitu.
karena imun mereka kuat gitu loh. Jadi apa ya, jangan terlalu berlebihan. Terus nyokap gue, adek gue itu kan ya gue tidur masih bareng gitu kan sama mereka kan istilahnya, tapi mereka juga negatif gitu. Terus apa nih yang salah nih gitu kan ya, selama ini kan kita image-nya tuh kayak yang positif tuh sampai ada orang yang lewat depan rumahnya itu takut gitu kan, langsung ditutup pintunya. Aduh itu tuh ya Allah sedih sih Mas, kayak stigma kan stigma gitu. Iya kan, stigma. Cuman gue alhamdulillahnya nggak merasakan, maksudnya tetangga-tetangga gue support semuanya gitu kan, karena gue fair, keluarga gue fair. Ketika anaknya positif, nyokap gue itu langsung lapor RT RW. Oh gitu, langsung jadi nggak lapor. diem-diem Iya, gitu. kan banyak juga kayaknya yang diem-diem gitu. Jadi Ada. karena diem-diem dia jadi tanpa sadar orang sekitarnya jadi tambah kena kan, iya, cepat kena gitu. Gue denger sih tetangga gue, denger doang sih ya. Iya. Maksudnya tetangga gue itu jadi kena, dia kerjanya di rumah sakit. Oh iya. Jadi anaknya kena, mungkin nggak tahu, dia nggak mau gimana gitu, pokoknya dia nggak lapor nih. Terus tapi orang tuanya itu kayak, mamahnya itu kayak masih ngobrol sana ngobrol sini gitu. Terus ketika pokoknya ada suatu kejadian terus dia ketahuan, itu tuh langsung diomelin sama RT. Jadi nggak fair dong, maksudnya ya udah ini kan bukan aib. Iya nggak sih? Ini tuh bukan aib, ini tuh musibah. Iya, musibah. Semua Dan seluruh orang, dunia iya, ya semua orang bisa terdampak. kena gitu. Jadi istilahnya jangan dikucilkan gitu. Kan karena kan kadang sedih sekarang juga tuh ngelihat yang di berita-berita sampai dikucilkan banget, dijauhin, diusir, ada yang diusir dari kos-kosannya. Padahal dia kan, maksudnya dia perawat, terus diusir, maksudnya dia kan garda terdepan untuk melindungi kan, merawat kan. Iya, harusnya mereka berterima kasih ya, harusnya. Maksudnya kayak harusnya lebih, ini loh orang yang berjasa gitu Iya, loh. bukan malah diusir. Iya, harusnya tuh diayomin kan kalau orang kayak gitu. Jadi jangan dikucilkan ya guys. Jadi kalau siapapun kerabat kalian, keluarga, teman dekat atau gimana itu butuh support doang. Justru saat ini membuktikan lo tuh harus support dia. Mereka tuh butuh support iya, kan. betul. Itu tuh cuma support doang. Nggak usah yang namanya, kalau misalkan nih kalian ada teman kalian tuh, sahabat kalian yang kena, kalian tuh nggak usah nyebar berita yang nggak, maksudnya yang gimana-gimana gitu loh. Terus nggak usah ngasih tahu kalau tetangga ada yang meninggal gara-gara COVID. Itu tuh gimana sih ya? lu positif, temen lu ngomong begitu, aduh gimana sih? Tambah perasaannya iya tambah dong, down kan. iya. Sedangkan Jangan ya. Kalau kita down, imunitas tambah turun kan? Kan. Jangan. Jadi bikin happy. Kalau bisa tuh, kalau misalkan mereka kan, kita kan suka nulis status nih ya kan. Kalau orang yang positif gitu-gitu suka galau sendiri kan, pusing sendiri. Itu langsung telepon aja, kasih semangat dia, pokoknya ajak bercanda deh gitu. Jangan, pokoknya nggak usah bahas-bahas tentang COVID. Itu nggak usah dibahas. Yang penting tuh support aja. Terus pas isolasi mandiri pasti kan lo makan kan, dibuatin sama nyokap lo kan. Nah itu gimana kayak ngasihnya gitu? Lo kan isolasi di kamar nih. Itu gimana, Pen? Kalau nyokap gue ngasihnya ya buka pintu kamar gue, udah aja kasih gitu. Langsung ditutup lagi. Iya, jadi yang mau gue kasih tahu juga, maksudnya di sini semua piring, sendok, gelas itu kita punya sendiri. Jadi nggak dicampur. Nggak gitu dicampur. kan. Jadi benar-benar ya udah, pakai piring sendiri, cuci piring sendiri gitu. Bolak-balik ya udah gitu. Tapi gue pakai sendal karena kan gue nggak mau ya, maksudnya telapak kaki gue nanti malah nyebabin gimana gitu kan. Kan kita juga preventif kan. Iya gitu. Terus selama karantina di rumah, pola makan lo, vitamin lo gimana, bisa dijelasin gak nih apa aja yang lo konsumsi gitu buat nambah imunitas segala macem? Kalau gue sih makanan yang penting nggak memancing asam lambung, karena gue kan asam lambungnya udah parah nih. Oh gitu, iya. Ya kan, mah gue tuh udah cukup parah. Jadi gue nggak mengonsumsi apa yang memancing lambung gue untuk kambuh. Pantangan gitu lah ya. Gitu ya. Ya kayak makan pedesnya yang dikurangin, kayak vitamin C kan gue udah nggak bisa tuh, Oh gitu. Jadi kan selama ini kan kita beranggapan minum vitamin C yang banyak dan ini. Tapi itu salah kalau untuk penyakit lambung kayak gue, maksudnya kalau ada parah gitu kan. Jadi bener-bener jangan fokus ke situ, karena gue bener-bener waktu itu gue pernah
udah mau seminggu apa berapa hari setelah gue positif, gue minum vitamin C tuh. Itu gue bener-bener kayak mual banget. Jadi langsung keluar semua ya. Kayak sesek gitu loh, karena asam lambung gue kan langsung naik kan. Itu sesek juga bisa karena asam lambung gitu. Jangan dianggap maksudnya yang positif terus sesek itu juga harus langsung bawa ke rumah sakit, enggak gitu kan. Kita tanya dulu nih maksudnya habis makan apa gitu kan. Jadinya itu sih yang dihindarin. Terus kalau misalkan masalah gimana caranya imunnya biar maksudnya naik kemarin ya lu lakuin apa yang lu suka aja di rumah. Kalau gue sih kan sukanya aerobik ya. Jadi gue aerobik aja bodo amat gitu kan. Gue anggap aja gue sehat gitu kan. Gue nonton film India, gue joget-joget ya kan. Pokoknya apa yang bikin lu seneng aja gitu. Terus berarti vitaminnya apa dong selain vitamin C gitu, itu penggantinya buah. Buah naga, kayak buah pepaya, pokoknya buah-buahan gitu. Gue tuh konsumsi susu beruang. Susu beruang itu gue minum setiap hari pagi jam 10 sama sore sebelum makan pokoknya. Gitu. Sehari 2 kali berarti? Iya. Terus kelapa hijau. Kelapa hijau kan yang murni ya berarti bukan yang tambahin gula sama enggak, jangan. Yang murni, yang benar-benar bulat, kelapa masih bulat itu kita minum gitu. Sama herbal yang gue punya, yang dari kakak gue yang dari Semarang gitu. Terus kalau misalkan mau ngambil sampel nih, gue wajib minum kalau nggak susu beruang, kelapa hijau. Sampel apaan tuh? Sampel swab. Gitu. Jadi biar maksudnya ya nggak tahu sih tugas aja, pokoknya bener-bener harus minum banget pokoknya. Soalnya gue ngambil sampel yang antigen itu, gue minum kelapa hijau tuh negatif. Terus pas puskes gue minum dulu nih bener-bener sebelum ngambil sampel itu gue minum susu beruang, itu alhamdulillah juga negatif. Jadi bener-bener dibanyakin susu beruang sama kelapa hijau tuh 2 hari sekali kalau kelapa hijau ya gitu. Oh iya, minyak kayu putih itu juga bener-bener wajib banget. Minyak kayu putih nih ya. Itu minyak kayu putih yang biasa apa gimana sih? Iya, pokoknya sekarang gini, kalau dokter itu kan ada nih yang menyarankan minyak kayu putih aja. Tapi yang lebih bagus itu memang minyak kayu putih murni. Iya, yang murni. Iya, karena gue enak sama yang murni nih. Emang beda ya? Beda, baunya mah. Iya. Gue enak banget nih sama yang murni. Kan itu kan memancing juga kan. Gue nggak mau nih nyium yang murni, yang masih yang biasa aja gitu loh. Itu gue bener-bener masker nih, tiap berapa menit sekali iniin ke masker, terus leher sampai dada itu tuh sampai kayak bekas gue kan sensitif ya merah-merah gitu loh sininya kayak gitu. Terus dikasih minum air hangat tuh sering mungkin. Gitu. Minum air hangat itu sesering mungkin, pokoknya setiap mau minum itu usahain itu minum air hangat gitu. Terus nanti 2 kali sehari juga itu minyak kayu putih ditetesin ke air hangat itu. Satu tetes kayak 2 tetes kayak, yang penting itu masuk ke tenggorokan kita gitu. Berarti bukan minyak kayu putih langsung gitu ya? Enggak. Tapi gue juga minyak kayu putih ditetesin di sini terus ditempelin ke lidah. Gitu. Sesering mungkin. Gue sering dengar tuh yang kayak sesering mungkin gitu. Jadi gue tidur aja nih, itu minyak kayu putih tangan. Jadi kalau gue kebangun dikit nih, kocrotin gitu kan, mas tumpahin aja terus taruh di masker, terus dibekep gitu loh, dihirup dalam-dalam gitu. Selama lo karantina mandiri nih di rumah, ada yang lo rasain nggak? Kan kadang ada orang pas sampai dinyatakan dia nggak ngerasain apa-apa, tapi pas karantina ada pilek dikit-dikit atau batuk dikit-dikit. Lo ada nggak selama karantina mandiri itu? Alhamdulillah sih nggak ada sama sekali. Berarti pure OTG banget ya? Pure banget. Makanya lu sampai sempet sesek pun itu lambung karena gue minum vitamin C itu kan. Jadi gue bener-bener berhenti itu pada saat itu. Gue nggak minum vitamin C lagi karena itu memancing lambung gue dan imun gue nanti turun. Gue nggak bisa survive. Maksudnya kayak drop kan. Kita juga nggak tahu kan gitu. Makanya kenapa harus lapor RT sama RW karena dari RT RW itu mereka lapor ke puskesmas. Gitu. Iya. Jadi kita dipantau sama gugus kesehatan ya.
Jadi dipantau sama puskesmas. Jadi puskesmas tuh berapa hari sekali nanyain keadaan kita gitu. Mbak Fen gimana? Ada yang dirasa nggak? Nggak datang ke rumah apa datang? Nggak, pas swab doang dia datang. Lu bayangin deh, ada puskesmas nih bu ambulans di rumah lu ya? Enggak, alhamdulillah nggak memancing. Datangnya siang-siang kan, pada orang tidur nih, datang nih kan, ya Allah gue sampai gitu kan, APD ya kan, masuk ke rumah gue, lu bayangin gak sih perasaan orang tua lu gimana? Iya, maksudnya takut aja ya namanya kita. Gila, nggak percaya nggak sih rumah gue didatengin sama ambulans, sama orang-orang ber-APD gitu kan, gitu sih. Tapi lo dari awal nih dinyatakan positif lewat kabar dari HRD kantor lo, butuh waktu berapa lama sih buat nge-healing perasaan sedih lo, nangis lo segala macem? Apa selama 2 minggu isolasi lo nangis-nangis gitu apa gimana? Kita nggak boleh. Jadi ketika misalkan kita nangis nih, bukan kita sih, gue ya, gue nangis sih ya. Nyokap gue tuh selalu yang kayak, ngapain kamu nangis gitu, nanti imun kamu turun gitu. Gue diomelin, gue lesu dikit aja nih, misalkan gue abis bangun tidur nih kan, abis malam kan misalkan gue nangis ya kan, mikirin ya Allah ini gimana nih acara gue gitu kan. Itu pagi-paginya kan mungkin kepala gue pusing lah, abis nangis kan, gue gak bisa tidur. Selama gue karantina tuh gue susah tidur. Yang gue pelor nih, jam 10 udah tidur, itu tuh gue susah banget tidur sampai kayak jam 2 kebangun, gue suruh tahajud kali ya. Gue jam 2 kebangun, jam 3 kebangun, itu pagi-paginya kan pusing kan namanya kita kebangun-bangun gitu. Kebangun terus. Lesu nih, gue buka pintu kan kamar, nyokap gue ngeliat nih, gue lesu kan, mama pusing misalkan gitu kan, aduh gini-gini, pokoknya diliatin lesu aja. Itu gue ditegur sama nyokap gue. Jadi ya support utama sih emang keluarga sih, sumpah. Jadi dia yang negur gue kayak, gak boleh lesu, ayo apa sih yang dirasain gitu kan, ya udah orang sehat kok gitu kan, gini nggak boleh apa namanya, nggak boleh sedih gitu, bikin imun kamu turun, nggak boleh lesu, pokoknya harus semangat gitu. Itu sih yang bikin gue kayak, ayo nggak boleh sedih gitu. Kalau ditanya berapa lama sih, palingan ya semingguan ya, maksudnya seminggu pertama. Jadi karena shock banget kan pastinya kan. Iya, shocknya kayak kaget gitu kan, pasti kayak udah shock ditambah mikirin yang nikah itu kan. Nggak lagi deh. Oh ya, tadi kan lo sempat mention nih, lo 2 minggu lagi aturan mau nikah kan, ngadain pesta pernikahan. Itu tuh gimana, Fen, ngaruh nggak sih? Apa maksudnya selain ke psikis lo, terus juga ditunda atau dipospon gitu gimana? Ngaruh banget sih, sumpah. Karena gue jujur, ketika gue tahu positif, gue bukan mikirin penyakit gue. Iya, mikirin acara yang dikit lagi kan? Iya, karena apa, itu gue dikasih tahu positif H-2 minggu. Harusnya minggu depan gue technical meeting. Lu paham gak sih perasaan gue gimana? Maksudnya tuh kayak, ya Allah, orang-orang menerima nggak ya, vendor-vendor tuh pada menerima nggak ya, karena kan gue yang positif, bukan orang tua gue, bukan saudara gue gitu loh, bukan keluarga gue gitu. Pengantinnya gitu loh yang positif kan. Gue sampai ngomong kan ke vendor-vendor gue. Tapi alhamdulillahnya mereka sih mengerti banget. Kayak mereka malah ngasih semangat. Mereka nggak usah mikirin dulu mbak gitu kan, yang penting mbak sehat dulu gitu kan, nanti kita bisa atur jadwal lagi. Berarti itu sampai schedule itu sampai apa ya, kayak itu namanya apa ya, sales manager ya, maksudnya dia menghadap ke manajemennya gitu. Sampai 3 kali dia ngadep, boleh tuh langsung, maksudnya ya udah dikasih keringanan untuk bisa reschedule. Gue kan takutnya maksudnya tempat udah nggak menerima dong, ya nggak sih, kayak takut gimana kan, namanya stigma orang sekarang kan lagi kayak gini gitu. Jadi alhamdulillahnya mereka support banget gitu. Terus kan lo pernah update nih di Instastory lo ya, kalau nggak salah, kalau lo kena corona terus lo ceritain pengalaman lo. Nah terus pas abis update itu tanggapan netizen gimana? Di komen nyinyir atau gimana? Atau ada yang diem-diem ngaku juga, gue juga sama kayak lo gitu, atau gimana sih? Gue bersyukur sih, maksudnya gue bisa up di sosial media kan, maksudnya. Kalau ada yang nyinyir atau enggak gue nggak tahu, tapi pasti ada lah ya gitu ya, di belakang gue ya kan. Tapi banyak juga yang support gitu, dan ternyata ada
Ada juga. Ada yang positif juga. Bilang, Fan, iya Fan senasib gitu kan. Fan kamu OTG juga kayak gitu-gitu. Ada beberapa gitu. Dan mereka kayak gue lihat tuh kayak mereka tuh kok down banget gitu kan. Dan seharusnya kan nggak boleh kan, itu menurunkan imun gitu kan. Jadi alhamdulillahnya ketika gue sharing kayak gitu, mereka pada open nih. Maksudnya open tuh maksudnya kayak mereka jujur ke gue kalau mereka tuh kena juga. Iya gitu. Jadi kayak merasa ada yang itulah ya, jadi senasib gitu istilahnya. Gue nggak ngerasa sendiri lagi. Jadi mereka juga secara tidak langsung nggak merasa sendiri karena lu udah speak up juga kan. Alhamdulillahnya sih, maksudnya bisa diterima sih gitu, nggak ada komen yang gimana-gimana sih. Oh ya Fan, bisa diceritain nggak sih lo udah misalnya dari awal sampai dinyatakan negatif itu tesnya berapa kali, terus biayanya berapa yang tes mandiri gitu, gimana? Jadi total semua tes itu ada 3. Jadi pertama swab pertama itu yang dari kantor. Yang kantor. Karena gue merasa sehat dan gue tuh orang yang gak sabaran banget mikirin acara juga, gue seminggu tuh tes lagi. Seminggu kemudian. Iya, walaupun dari puskes itu harus 14 hari dulu. Kan gue greget nih ya, gue tuh pengen tahu, gue tuh gak kenapa-napa gitu loh. Jadi gue tes lagi itu namanya swab antigen. Kalau swab antigen itu tuh keakuratannya itu 50 sampai 70%. Dia tuh sama kayak rapid, cuman maksudnya kalau rapid kan darah ya. Kalau swab antigen ini enggak, dia tetap dari hidung sama tenggorokan gitu. Jadi yang dilihat tuh bukan antibody kita gitu kan. Jadi pas swab antigen itu kan kita manggil dokter nih. Ke rumah. Petugas deh gitu kan, petugas itu langsung jadi, cuman 15 menitan deh paling lama deh. Terus langsung jadi, itu gue tahu semenjak itu tuh pas gue swab antigen itu tuh negatif. Jadi seminggu setelah gue positif di swab antigen gue negatif, terus gue kasih bukti dong ke puskes kan. Karena puskes kurang puas dengan apa yang gue lakuin ya kan, dan kita harus mengikuti prosedur dan protokol mereka gitu kan. Gue mesti swab lagi dari puskesmas. Ya itu yang gue bilang. Ada APD, orang datang nih pakai APD, ada ambulans datang ya kan. Nah, pas abis swab itu negatif lagi. Negatif lagi, alhamdulillahnya. Berarti total udah 3 kali tes swab, yang sama 1 kali rapid yang pertama di kantor itu ya? 4 kalau sama rapid. Ya, 4 jadi rapid di kantor, swab dari kantor, terus swab mandiri yang antigen, sama swab dari puskesmas. Boleh diceritain nggak sih yang mandiri biayanya sekitar berapa? Kalau mandiri itu tergantung tempat juga kali ya. Mungkin iya, karena juga jenis-jenis swabnya segala macam. Jenis-jenis swab, jenis tes ya. Kalau misalkan masalah biaya sih, karena mungkin aku di Bekasi, jadi tuh kenanya tuh 1 jutaan ya. 1 jutaan. Kalau swab dokter sih beda gope sampai 1 juta lah. 1.500.000 ke 2 juta ya gitu. Tapi balik lagi tergantung instansinya. Iya, betul. Oke. Udah terbang. Terus ada nggak Fan pesan-pesan nih dari lo secara pengalaman pribadi lo buat orang yang senasib sama lo gitu, mau OTG ataupun yang nggak OTG, terus sama orang-orang yang selalu mengalirkan stigma gitu terhadap orang yang kena corona, pesan-pesannya gimana? Coba disampaikan. Kalau pesan-pesannya yang pertama, untuk orang yang kena, khususnya yang OTG yang nggak ngerasain apa-apa, maupun yang ngerasain apa-apa, itu cuman bisa bilang semangat. Fokus sama sehat aja. Gak usah dengerin orang. Gak usah dengerin apa kata orang. Udah fokus sehat. Itu imun kita itu tergantung dengan suasana hati kita. Jadi kenapa tadi gue bilang gue sedih aja kena tegur, gue lesu dikit kena tegur, karena itu menurunkan imun gitu. Pokoknya fokus positif sama diri positif thinking aja kalau kalian tuh bisa gitu, bisa ngelewatin gitu kan. Nggak usah dengerin apa kata orang gitu. Fokus aja, fokus sehat. Apa yang kalian suka itu lakuin aja di rumah.
Lu mau suka aerobik, mau zumba, mau apa, mau nonton Koreaan, mau nonton India, joget-joget kayak aku. Itu nggak apa-apa, ningkatin imun gitu kan. Terus mau ngapain itu nggak apa-apa gitu. Jadi tetap semangat. Terus untuk orang yang apa tadi yang stigma nih, yang suka nyinyirin suka orang nyinyir, yang negatif, yang positif, nyinyirin orang yang positif atau ngejauhin gitu, yang ngusir, bahkan ada yang ngusir. lu nggak apa-apa. Maksudnya gini, untuk orang yang seperti itu nggak apa-apa ngomong kemana-mana gitu, asalkan satu, jangan sama orang yang positif. Karena maksudnya orang yang positif itu dia butuh cuman support aja, nggak usah ngomongin yang kayak lu kena di mana, kok lu bisa kena, lu paham gak sih virus bisa kena itu kalau virus ada di depan mata kita juga, kita udah menghindar. Allah udah dibakar kali itu virus ya kan, gitu kan. Gue tuh kesel gitu loh, maksudnya gini, jangan lontarin pertanyaan tuh yang nggak masuk akal gitu ya. Virus kan itu sekecil apa sih gitu kan. Dengan lo nanya, lu kena nanya di mana? Lah emang kita virus apa kelihatan gitu kan? Paham gak sih Iya, ngerti gue, ngerti. Iya, jadi pokoknya semangat aja. Dan orang-orang yang menyebarkan stigma aneh-aneh, udah deh stop mendingan gitu kan. Kalian nggak tahu rasanya, maksudnya dalam arti bukan dalam sakitnya, tapi perasaannya, perasaan orang itu psikisnya seperti psikisnya gitu kan ya. Karena ya lu juga belum tentu sehat gitu kan. Lu tuh belum tentu sehat gitu. Jadi jangan ngomong yang aneh-aneh gitu kan ya. Kalau misalkan lu tiba-tiba di swab terus lu tiba-tiba positif, lu bisa apa? Rasanya, gitu iya, kan? gimana rasanya gitu loh. Oke guys, sekian video gue kali ini bersama teman gue Feni tentang pengalaman dia selama terinfeksi virus corona. Semoga bisa diambil hikmah dan manfaatnya. Terus jangan lupa keep. Semoga kita semua sehat, semua. Ulang. Oke, semoga kita semua sehat selalu, terus tetap berpikir positif, jaga kesehatan dimanapun tempat. Menjaga gitu. protokol kesehatan segala macam. Pakai masker, jangan lupa. Terus baunya kayak putih kalau gue kemana-mana. Iya. Ya kan, tetap semua pokoknya harus sehat. Intinya yang tadi kita jelasin itu sesuai pengalaman Feni juga kan, karena mungkin tiap orang kan berbeda-beda gejala segala macamnya. Jadi diambil yang baik-baiknya aja, semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa di video gue selanjutnya. Bye. Pulang anjir, gue sebet. Kita mulai videonya. Makin kita mulai videonya tolong. Belum nanya, Mak. Apa? Konsumsi apa yang bikin tapi gue belum nyebutin minyak kayu putih, gue nyebutin susu beruang. Iya, sumpah itu serem banget ya, udah kayak kuat bilang. udah pasrah gitu ya Allah. Feni kali ini tentang pengalaman Feni selama terinfeksi virus corona, khusus corona geblek. Ulang. Nah.